Sebelum saya memaparkan tentang media digital saya akan menyebutkan tujuan pembelajaran. Yang pertama ada mengidentifikasi struktur dan ciri bahasa surat pribadi dan surat dinas. Kemudian ada yang kedua, yaitu menemukan informasi tersurat dan tersirat dari surat pribadi dan surat dinas dalam bentuk visual maupun audiovisual. Yang ketiga, yaitu menyimpulkan isi surat berdasarkan gagasan, arahan, atau pesan surat yang disampaikan penulis. Saya menggunakan elemen membaca. Oke, selanjutnya yaitu pemaparan tentang media digital yang saya akan jelaskan ya. Saya mengambil media digital yaitu yang disebut dengan Microsoft Suite. Microsoft Suite itu termasuk 4D ya, yaitu define atau pendefinisan kebutuhan, kemudian desain, perancangan, develop, pengembangan pemahaman, kemudian disseminate yaitu penyebar luasan. Kenapa saya memilih ini? Karena memang agak mudah saja untuk mengembangkan Microsoft Suite ini dan juga sesuai dengan pembelajaran yang saya akan gunakan. Sebenarnya agak sama dengan PPT atau PowerPoint, tapi untuk PowerPoint kan lebih sering digunakan dan juga sudah biasa. Kalau saya menggunakan dengan Microsoft Suite ini itu lebih menarik dan juga lebih mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu pengaplikasian Microsoft Suite untuk media pembelajaran yang saya gunakan pada materi surat dinas dan surat pribadi. Tahap pertama ada pendefinisian. Pendidik menampilkan Microsoft Suite yang sudah dibuatnya tadi yang berisi tentang contoh surat pribadi dan surat dinas dalam bentuk teks dan video penjelasan pendek. Sudah ada dalam Microsoft Suite tersebut ada penjelasan tentang surat dinas. Untuk surat pribadinya itu dalam teks ya teman-teman, jadi pendidik itu menerangkan atau membacakan surat pribadi itu. Untuk yang surat dinas itu sudah ada contohnya. Yang kedua yaitu pendidik membimbing siswa membaca bersama isi kedua jenis teks. Jadi pendidik itu membimbing siswa sampai bisa membedakan jenis surat pribadi dan surat dinas agar mereka tidak salah paham dan bisa membedakan. Yang tahap desain atau perancangan pemahaman, pendidik membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil. Jadi peserta didik ini dibentuk dalam kelompok kecil terdiri dari 4 atau 3 orang. Kemudian tiap kelompok membaca ulang teks surat dan menjawab pertanyaan dari guru. Yang sudah dijelaskan dari guru tadi, yang surat pribadi kan dibacakan oleh guru dalam bentuk teks. Kemudian yang contoh surat dinas itu kan terdapat di Microsoft Suite tersebut. Jadi tinggal pendidik kan menanyai kepada peserta didik. Seperti contoh penanyanya itu begini soalnya, apa yang dimaksud dengan surat pribadi, apa yang dimaksud dengan surat dinas, kan tadi kan sudah dijelaskan pada Microsoft Suite itu. Kemudian dan ditanya, kan sudah diberikan contoh siapa pengirim dan penerimanya. Pada surat dinas itu siapa, pada surat pribadi itu siapa, begitu. Kemudian ada lagi informasi apa yang tersurat, apa yang tersirat dari kedua surat dinas dan juga surat dinas dan juga surat pribadi tersebut. Langkah yang kelima yaitu guru memandu diskusi perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas berdasarkan struktur dan bahasanya agar peserta didik tidak kesalahpahaman ya teman-teman ya, bisa membedakan antara surat pribadi dan juga surat dinas. Yang selanjutnya yaitu pengembangan pemahaman atau yang disebut dengan develop. Ini terdapat poin pendidik
mengondisikan tiap kelompok itu menyusun ringkasan isi surat pribadi dan juga surat dinas yang telah dibaca. Jadi peserta didik itu di kelompok tersebut harus meringkas isi dari surat pribadi dan juga surat dinas yang telah didengar atau dibaca tadi. Kemudian peserta didik membuat tabel perbandingan antara struktur dan bahasa surat pribadi dengan surat dinas. Yang ke-8 yaitu ada kelompok mempresentasikan hasil analisisnya secara singkat. Ini itu kelompok maju ke depan mempresentasikan hasilnya dan tidak bertele-tele, harus dengan jelas dan juga singkat. Yang tahap penyebarluasan atau disseminate itu peserta didik menyimpulkan informasi kunci dan surat yang telah dibaca. Kunci dari surat tersebut, dari kedua surat tersebut itu apa, itu harus bisa menyimpulkan. Kemudian yang terakhir atau yang ke-10 ada peserta didik mempublikasikan tabel perbandingan atau infografis yang dibuat melalui tautan SWE kelompok atau papan pengumuman kelas digital. Jadi mereka harus membuat atau diberi pendidik, maksudnya ya, maaf teman-teman, pendidik itu membuat tautan SWE kemudian dikirim berupa link kepada peserta didik agar mereka bisa mempublikasikan tabel perbandingan yang mereka kerjakan tadi.